Akademia, ketemu lagi dengan Bincas nih. Semoga Sobat Akademia selalu sehat ya. Dan semoga Sobat Akademia gak bosan untuk sama-sama belajar bareng Bincas. Oke Akademia, pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya wawasan Nusantara dalam NKRI. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan dalam mengidentifikasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dari aspek wilayah Nusantara dan juga aspek kehidupan. Nah, Akademia, istilah Nusantara digunakan sebelum istilah Indonesia untuk menyebutkan wilayah kepulauan yang berada di antara benua Asia dan juga benua Australia dan antara Samudra Hindia juga Samudra Pasifik. Dalam perkembangannya, istilah Indonesia baru terjadi melalui para mahasiswa yang sedang studi di negara Belanda. Istilah Indonesia ini digunakan sebagai eksistensi beberapa pergerakan nasionalisasi yang dipelopori pemuda dan pelajar seperti pada tahun 1908 didirikan perkumpulan bersama Indiska Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Kemudian dalam pergerakan kebangsaan muncul Indiska Party. Tahun 1912 Perhimpunan Indonesia tahun 1925 dan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. Kongres Pemuda tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda, istilah Indonesia dipakai untuk menyebutkan tanah, bangsa, dan bahasa serta lagu nasional. Pada tahun 1931 didirikan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Nah, Akademia, pada puncaknya adalah tahun 1945. Dalam teks proklamasi dan UUD 1945, nama Indonesia resmi untuk menyebutkan negara, bangsa, dan juga bahasa. Istilah Nusantara sudah dikenal lama dalam buku Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca zaman Majapahit. Sedangkan kata wawasan diartikan sebagai pandangan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional Indonesia. Nah, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan juga lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan juga kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Dalam pandangan yang demikian, wawasan Nusantara meliputi aspek alamiah dan aspek sosial tentunya. Aspek alamiah menjelaskan bagaimana bangsa Indonesia memandang lingkungan alamnya, sedangkan aspek sosial adalah bagaimana bangsa Indonesia menyadari dirinya yang serba beragam dan menyatukan diri sebagai bangsa yang satu. Nah, Bincas mau tanya nih, apakah Sobat Akademia semua ini pada tahu apa sih pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa dan negara Indonesia? Nah, ada 3 alasan penting dalam hal ini, yaitu dilihat dari aspek geografi, aspek sosial kebudayaan, dan juga kesejahteraan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan rasional dalam memahami wawasan Nusantara. Yang pertama ada aspek geografi. Aspek geografi ini berkenaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar kecil di dalamnya. Satu pulau dengan pulau yang lain merupakan kesatuan dengan bentangan laut yang sangat luas. Kondisi geografi yang demikian dapat menjadikan terpisahnya antara satu bagian wilayah dan yang lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sisi lain juga terdapatnya jarak yang sangat jauh antara pusat dan juga daerah. Kenyataan yang demikian membawa pemahaman bangsa Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia rawan terjadinya disintegrasi.
Kondisi alam masing-masing pulau berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pertumbuhan pembangunan tiap-tiap pulau juga tidak sama. Yang semacam ini dapat memunculkan kecemburuan sosial loh. Yang kedua ada aspek sosial kebudayaan. Nah, aspek sosial kebudayaan ini mengenai masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai macam kebinekaan. Seperti contohnya perbedaan suku, perbedaan agama, tabiat, bahasa, dan juga adat istiadat. Nah, kondisi sosial kebudayaan yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia yang menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataannya juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antara kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Walaupun nih ya, sejauh ini konflik-konflik tersebut masih dalam intensitas sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun, kenyataan semacam itu perlu menjadikan perhatian semua pihak agar dapat mempertahankan persatuan dan juga kesatuan bangsa tentunya. Yang ketiga ada aspek sejarah. Indonesia diawali dari negara-negara kerajaan tradisional yang pernah ada di wilayah Nusantara melalui Kesatuan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut landasannya adalah mewujudkan kesatuan wilayah meskipun belum timbul rasa kebangsaan, namun sudah timbul semangat bernegara. Nah, kaidah-kaidah sebagai negara modern seperti rumusan falsafah negara belum jelas. Konsepsi cara pandang belum ada juga, namun ada berupa slogan-slogan seperti yang ditulis Empu Tantular, seperti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangkwa. Untuk selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai sesanti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke Akademia, segitu dulu ya pembelajaran kita kali ini. Mincis mohon izin pamit undur diri, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.